Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kalam Allah. Ia sumber segala sumber, sumber spiritualitas bagi agamawan, sumber ilmu pengetahuan bagi ilmuwan, dan sumber etika serta akhlak bagi pendidikan. Tidak ada kitab bacaan semulia Al-Quran, sebaik dan seinspiratif Al-Quran, sekomplit Al-Quran, seunggul dan sehebat Al-Quran. Pondok Pesantren Karantina Quran Tajul Hufad adalah lembaga yang fokus menampung keluarga dan sahabat Al-Quran, tempat berkumpulnya orang-orang yang mencintai Al-Quran dan yang merindukan keberkahan Al-Quran. Para santri setiap waktu dihadapkan kepada Al-Quran, baik ketika sedang senang, ketika sedang sedih, pada setiap situasi dan kondisi, dari mulai pagi, siang, sore, serta malam. Mereka merasa damai dan merasa menikmati hidup bersama Al-Quran. Ana al-lail wa atrafan nahar. Metode yang digunakan di Pondok Tajul Hufad adalah metode 3T. Yang pertama adalah tadabur, kemudian tikror, dan tatbik. Metode inilah yang menjadi wasilah membuat hafalan para santri dobit insya Allah, sehingga mereka bukan hanya sekedar hafal, namun juga hafal ayatnya, di mana posisinya, dan sedikit mengerti kandungannya, sehingga ayat yang dibacakan itu mereka paham apa yang sedang dibicarakan di dalam Al-Quran itu. Pondok Pesantren Tajul Hufad membangun 3 pilar. Pilar pertama yang dibangun di pondok ini adalah bersih lingkungannya, karena kita yakin lingkungan bersih akan sangat berdampak positif bagi santri. Kebersihan salah satu bagian yang penting di dalam Islam, bahkan Rasul mengaitkan kebersihan dengan keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, pilar yang dibangun di Pondok Tajul Hufad adalah bagaimana membangun supaya santri itu mulia akhlaknya. Karena kita meyakini apalah artinya pengetahuan agama yang luas, Al-Quran hafal, hadis mengetahui, namun akhlaknya bermasalah. Tekad kami Pondok Pesantren Tajul Hufad yaitu untuk membersamai mereka menanamkan nilai-nilai moral Islam di pondok, sehingga nilai-nilai itulah yang kita prioritaskan. Kejujuran, ketertiban, keamanan, keharmonisan, persaudaraan, ibadah, kemandirian. Karena tujuan pendidikan sebenarnya adalah justru untuk membenahi moral, akhlak. Makanya kita bersamai setiap kegiatan mereka dipandu dengan adab-adab Islam yang insya Allah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya berada di Pondok Karantina Al-Quran Tajul Hufad Soleh Mandiri Manfaat. Masya Allah, saya udah berapa kali ke sini dan juga berapa kali memuji anak-anak yang hafal Quran di sini. Mereka betah semua di sini. Mereka bahkan ada yang mengatakan mereka nggak pengen pulang di sini, nggak pengen pulang ke rumahnya, pengen fokus di sini. Dan fokusnya itu Masya Allah, bahkan sampai ada yang 1 bulan itu 3 juz, hafal hurufnya, hafal nomor ayatnya, hafal halamannya, atas bawahnya, pokoknya seperti Ustaz Adi Hidayat. Dan alhamdulillah ini ternyata juga mengambil metode dari Taisir Ustaz Adi Hidayat, dan sudah berkali-kali kita uji dan anak-anak bisa. Dan tidak hanya sekedar hafal ayat, hafal hurufnya, tapi hafal nomornya atau halaman letaknya atas bawah. Tapi ternyata anak-anak di sini juga hafal, tahu. Kalau kita uji, coba sebutkan ayat tentang sihir, coba sebutkan ayat tentang kapan kita selesai puasa berbukanya, coba sebutkan ayat tentang riba, mereka juga bisa. Luar biasa. Maka kepada kaum muslimin, pengen anak-anaknya hafal Quran dan tidak hanya sekedar hafal Quran, tahu berapa nomor ayatnya, tahu di mana letaknya, tahu atas bawah atau bagaimana, bawalah ke sini. Dan di sini pun yang masuk di sini juga anak-anak dari mudir-mudir pesantren-pesantren yang di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat, itu Jawa. Saya mutakin mengajak kepada kaum muslimin jamaah sekalian untuk membawa anak-anaknya, santri-santrinya paling tidak untuk studi banding atau mengambil manfaat dari pesantren Pondok Karantina Quran Tajul Hufad yang dipimpin oleh Ustadz Ari Jauharudin. Cukup sekian. Assalamualaikum. Jika di dalam pilar yang pertama dan kedua adalah manajemen pengelolaan diri, maka di pilar ketiga ini
lebih menekankan kepada kompetensi atau kemampuan santri itu sendiri selama berada di pondok ini. Maka pilar yang ketiga adalah paham Al-Quran atau hafalannya dobit. Setiap santri yang mondok di sini, baik itu program reguler atau tahasus, memiliki target minimal 7 baris per hari. Walaupun ada di antara mereka yang mampu menyelesaikan hafalan dalam sehari 1 lembar, biiznillah, dengan izin dan kemudahan dari Allah. Sehingga rata-rata para santri dalam 1 bulan ini paling tidak mereka memiliki hafalan 1 juz. Insya Allah mungkin hafal ayatnya, tahu kandungannya, mengerti di mana posisi dan letaknya. Makanan yang sama ketika di dunia. Ayat ke-25. Baik, anggapan orang Yahudi bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi saja. Oke, ayat yang menerangkan tentang bahwa tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani. 120. Ayat yang menerangkan tentang bahwa Bani Israel dulu dikutuk oleh Allah jadi monyet. Ayat ke-65 ayatnya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Jadi memang sudah terinsan. Coba cek. Ayat yang tadi ayat berapa? 38. Halaman ke berapa itu? Halaman ke Quran surat apa? Kanan kiri, atas tengah bawah. Coba sebutkan ayatnya. Qulna bitu minna jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang sama bagi orang yang diberikan hidayah itu mereka hidupnya bahagia. Al-Baqarah ayat 5. Coba. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus ya. Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Stop, halaman berapa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam kita, menjadi hujah kita, menjadi petunjuk yang bisa mengarahkan dan mewarnai generasi-generasi santri-santri menjadi generasi yang Qur'ani, dan kelak akan memberikan tajul wikor kepada kedua orang tua mereka. Tajul wikor, mahkota kemuliaan bagi orang tua mereka.